Selamat pagi anak-anakku yang terkasih, siswa kelas 9. Bagaimana kabarmu hari ini? Kita akan mendalami materi kita tentang iman dan kebersamaan dalam jemaat. Jadi orang yang mengatakan beriman itu juga tidak lepas dari kebersamaan dalam jemaat. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama dalami materi ini sehingga kita menjadi orang yang beriman yang utuh. Pengetahuannya dapat, ya kan? Lalu sikap dan perbuatannya juga mencerminkan imannya. Nah, Pak Kus mengundang para siswa kelas 9 di mana saja kalian berada, mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa di surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu. Engkau begitu baik kepada kami, sehingga pagi hari ini kami boleh belajar pembelajaran jarak jauh dengan judul Iman dan Kebersamaan dalam Jemaat. Ya Tuhan Yesus, Engkau telah membangun gereja-Mu yang kudus dan suci, tumbuh dan berkembang di dalam jemaat-Mu. Berkat bimbingan Roh Kudus dan karya-Mu yang sampai saat ini hadir dan selalu memperbaharui gereja-Mu yang kudus. Sertailah kami dalam pembelajaran jarak jauh hari ini ya Tuhan, sehingga kami semakin menjadi orang yang beriman seturut kehendak-Mu. Demi Kristus Tuhan penyelamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak, kita belajar lagi ya. Pak Kus punya salam. Kebetulan Pak Kus mengajar di sekolah Yayasan Tarakanita. Mari, apa salamnya? Salam Tarakanita. Satu hati, satu semangat, Tarakanita. Yes! Kita ulangi sekali lagi untuk semangat kita pada hari ini. Salam Tarakanita. Satu hati, satu semangat, Tarakanita. Yes! Oke, baik anak-anak. Kita masih berbicara soal KD 3.2. Memahami praktek hidup beriman gereja dalam gereja Katolik. Ya. Memahami praktek hidup dalam gereja Katolik. Nah, apa yang ingin kita dalami melalui KD tersebut? Yang pertama, menjelaskan pengertian iman. Yang kedua, belajar dari Kisah Para Rasul bab 2 ayat 41 sampai 47. Yang ketiga, menjelaskan iman secara personal dan sosial. Yang keempat, menjelaskan usaha yang mengembangkan iman. Yang kelima, menyebutkan buah-buah dari iman. Dan yang keenam, menyebutkan kegiatan pengembangan iman. Satu lagi, menjelaskan alasan seseorang harus mengembangkan imannya. Nah, kita mau menuju orang beriman yang hidup dalam jemaat. Bukan orang yang beriman hidup dalam kesendiriannya. Nah, ini ya, kita akan mencoba mendalami, memperbaharui pengetahuan kita, sehingga kita mempunyai sikap iman yang benar. Seperti yang disampaikan di dalam indikator pencapaian kompetensi tadi, kita akan mendalami tentang apa itu pengertian iman. Nah, dari slide di samping ini, Pak Kus mengajak kalian, seandainya kita melewati tebing seperti ini, kalau berjalan sendirian,
Bagaimana rasanya? Ada orang-orang tertentu yang sangat takut terhadap ketinggian. Ya, tidak semua orang berani melihat ke bawah dalam ketinggian. Tetapi kalau ada yang membimbing, menuntun, mungkin kita tidak setakut kalau sendirian. Meskipun kita takut, tetapi kalau ada yang membimbing, kita menjadi berani. Nah, apa itu iman? Iman adalah penyerahan diri secara total kepada Allah. Jadi, Allah yang telah menyerahkan, mengenalkan dirinya melalui pewahyuannya, ya, melalui Yesus Kristus putranya yang tunggal, maka umat Kristiani menyerahkan dirinya melalui imannya kepada Tuhan Yesus. Pengertian iman yang kedua adalah jawaban atas panggilan Allah. Penyerahan pribadi kepada Allah yang menjumpai manusia secara pribadi. Itulah iman. Oleh karena itu, anak-anak, dalam iman manusia, dalam iman manusia menyadari dan mengakui serta menyerahkan hidupnya kepada Allah yang telah memanggilnya. Manusia yang serba terbatas ini mencari kekuatan, sumber keselamatan sejati. Siapa itu? Allah sendiri. Nah, beriman Kristiani yang hidup dalam jemaat, kita menjadi ingat kehidupan jemaat atau gereja awal, atau disebut juga gereja purba, yang terdiri dari 12 rasul Yesus. Nah ini, ya, siapa nama-nama itu waktu kalian diajari sekolah minggu dulu? Masih ingat? Yaitu 1 Matius, Filipus, Yohanes, Bartolomius, Yakobus, Andreas, Simon Petrus, Thomas, Tadeus, Yudas. Nah, 12 rasul ini yang menemani Yesus dalam melaksanakan karya perutusannya untuk menyelamatkan manusia. Itu misinya Yesus. Menyelamatkan manusia. Para rasul inilah yang menjadi saksi tentang karya keselamatan Tuhan Yesus. Yesus selama hidupnya mengajar dan berbuat kasih. Salah satu contoh yang ditayangkan melalui slide pada kesempatan ini oleh Pak Kus, Yesus menyembuhkan orang yang sakit lumpuh. Nah, bagaimana orang itu sangat merindukan kehadiran Yesus agar dia sembuh. Termasuk karya-karya Yesus yang lain juga banyak. Dan di samping ini adalah gambar perjamuan terakhir, di mana Yesus mengungkapkan cintanya yang begitu besar dengan menyerahkan dirinya menjadi tebusan bagi dosa-dosa manusia. Anak-anakku sekalian, mari kita dalami Kisah Rasul bab 2 ayat 41 sampai 47. Mari kita baca, kita resapkan perlahan-lahan. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri, dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran para rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka
selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji-muji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Nah, anak-anakku sekalian, ternyata kita bisa belajar dari pengalaman para rasul yang selama hidupnya juga mengikuti ajaran Tuhan Yesus. Atau dengan kata lain, mereka mengikuti saat-saat dan peristiwa apa yang dialami oleh Yesus. Dari bacaan Kisah Rasul tadi, bab 2, ayat 41 sampai 47, ada hal yang bisa kita lihat, yaitu para rasul dengan kehidupan yang seperti itu menghasilkan buah-buah dari imannya. Iman mereka. Kepada siapa mereka beriman? Tentu kepada Yesus Kristus. Lalu, apa yang terjadi sehingga para rasul itu semakin disukai banyak orang? Nah, ingat, tokoh sentral adalah Yesus Kristus. Bagaimana para rasul yang mengimani Yesus, mengakui Yesus sebagai juru selamat dan guru, jelas mempunyai dampak. Ketika orang-orang melihat perbuatan dan karya Yesus yang menyelamatkan banyak orang, tentu saja ini menarik perhatian. Orang yang lumpuh disembuhkan, orang yang buta disembuhkan, yang tuli disembuhkan. Bahkan bukan hanya sakit fisik, orang-orang yang sakit psikis juga disembuhkan. Bagaimana kita ingat ya, orang yang kerasukan setan disembuhkan. Begitu baiknya Tuhan, sehingga Yesus dilihat banyak orang karena perbuatan baiknya. Karena berbuat baik banyak, Yesus mengajar dan melakukan. Tentu saja ini yang diharapkan. Yesus memang penyelamat. Yang kedua, mereka makin bersatu seia sekata. Apa dibalik kata-kata ini, anak-anakku? Yaitu mereka sehati. Ya, bagaimana orang mewujudkan ajaran Tuhan Yesus dalam hidup sehari-hari? Sehati. Yesus meminta kepada muridnya untuk saling menolong, saling mendoakan, saling memberi. Jangan ada yang kekurangan, yang satu yang lain berlebihan.
Itu ajaran Yesus, kasih. Bagi orang-orang yang belum mengenal Yesus sesungguhnya, ataupun orang yang ingin mengikuti Yesus, tetapi tidak segenap hati, masih tawar-menawar, pasti tidak akan sanggup. Seperti digambarkan oleh seorang pemuda yang kaya. Waktu ditanya Yesus, dia sudah melakukan apa yang diajarkan Tuhan Yesus. Tetapi ketika Yesus meminta, jualah harta milikmu, lalu ikutlah aku. Loh, pemuda itu tidak sanggup. Bagi pemuda itu harta lebih menarik. Ya, tidak mampu. Akhirnya dia mengikuti Yesus. Nah, inilah. Para rasul tidak demikian. Hidupnya dari hari ke hari semakin baik, semakin memancarkan kasih Allah. Sehingga seia sekata, bersatu antar mereka, saling mengunjungi untuk berdoa, merayakan perayaan Ekaristi. Nah, itu. Yang ketiga, merasakan kegembiraan dan ketulusan hati. Nah, dalam jemaat itu, persekutuan itu, mereka selalu berkomunikasi dengan hal-hal yang benar tulus. Bukan melakukan dengan tujuan tertentu atau memiliki kepentingan tertentu, atau yang sekarang sering dikatakan adalah pamrih. Aku memberi supaya kamu memberi. Aku memberi untuk mendapatkan. Itu namanya pamrih. Dan itu tidak sesuai dengan ajaran Tuhan Yesus. Dan itu juga tidak terjadi dalam kelompok atau persekutuan atau jemaat atau para rasul. Tidak demikian. Ya, kepunyaan bersama, saling berbagi, tidak ada yang kekurangan lalu yang lain berlebihan. Ya. Oke. Yang keempat, saling memperhatikan dan saling berbagi milik mereka. Nah, ya ini yang tadi dikatakan Pak Kus. Ya. Kita ada program bagus dalam masa pandemi ini yang dilakukan oleh Jawa Tengah, Provinsi Jawa Tengah. Judulnya Jogo Tonggo. Wah, bagus kan? Jogo Tonggo, menjaga tetangga. Apa artinya? Kita mempunyai kepedulian. Apakah ada tetangga yang sakit? Apakah ada tetangga yang tidak bisa makan pada masa-masa pandemi ini? Nah, itu menjadi sesuatu yang baik, yang perlu menjadi inspirasi bagi kita untuk bisa menjaga, merawat kebersamaan sebagai anggotanya dalam perkumpulan itu. Jogo Tonggo. Kalau di Surabaya wani. Wani di sini dalam tanda arti petik bukan yang ngawur, negatif, tapi di sini adalah wani berkorban, wani disiplin selama masa pandemik, protokol kesehatan, jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, termogan. Nah, ini ya, Surabaya wani, Jawa Tengah Jogo Tonggo. Nah, masing-masing daerah mempunyai ikon sendiri yang jelas bagaimana iman itu bertumbuh dalam jemaat. Yang berikutnya, mereka memiliki relasi yang dekat dengan Allah yang diungkapkan dengan rajin beribadat. Ya, jadi untuk mengembangkan iman salah satunya ya beribadat. Apa itu tujuan beribadat? Membangun relasi diri kita dengan Allah.
Nah, oleh karena itu pentingnya ibadat dalam hidup ini. Kisah Para Rasul bab 2 ayat 41 sampai 47. Kegiatan yang mengembangkan iman. Ada beberapa dicontohkan oleh Pak Gus. Yang pertama, pendalaman iman. Nah, melalui pendalaman iman ini, gereja ingin menimba kekuatan yang bersumber dari Injil Yesus Kristus. Apa itu gereja? Atau siapa itu gereja? Gereja yaitu kita semua, orang-orang yang percaya kepada Kristus. Tentu saja kita harus menimba sumber keselamatan, sumber iman, yaitu Yesus Kristus sendiri. Yang kedua, latihan kur. Nah, saya yakin di antara kalian itu punya potensi yang bagus suaranya. Selain lagu-lagu profan, pop, dan sebagainya, kalian masih bisa memberikan pelayanan untuk Tuhan Yesus melalui masuk dalam kelompok paduan suara untuk melayani. Ya. Melalui lagu gereja nih, umat dapat mengembangkan dan menghayati imannya sehingga imannya berkembang. Nah, kamu rajin melatih suaramu. Bukan suaramu saja yang bagus, tetapi imanmu berkembang. Karena apa? Yang kalian nyanyikan itu lagu-lagu rohani. Sehingga imanmu semakin tumbuh. Tunas-tunas imanmu berkembang, berbuah akhirnya. Yang ketiga, doa bersama. Tidak ada orang yang imannya berkembang tanpa doa. Karena doa itu membangun relasi antara aku dan Allah. Disitulah aku mawas diri, disitulah aku menemukan, mencari kehendak Allah, bukan kehendakku sendiri. Dalam hening, aku berdoa untuk menemukan kehendak-Mu, ya Tuhan. Nah, anak-anakku sekalian, seseorang yang imannya bertumbuh dan berkembang tidak cukup mengandalkan dirinya sendiri. Tetapi apa? Itu juga campur tangan Allah. Jadi, kita tidak boleh membanggakan diri. Waduh, aku anak yang baik karena aku begini begitu. Jangan lupa. Allah lah yang membimbing setiap pikiran, perkataan, dan perbuatanmu. Roh Kudus bekerja di dalam dirimu sehingga kalian memiliki kerendahan hati seperti yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus. Saya tampilkan di sini Bunda Teresa, seorang santa. Selama hidupnya Bunda Teresa mengabdikan dirinya menjadi sarana keselamatan Tuhan sendiri untuk menyapa orang-orang yang miskin, tersisih, menderita, sakit. Bunda Teresa menyapa, memberikan obat, mengajak pulang ke rumahnya, agar mereka, para gelandangan, punya tempat tinggal yang nyaman. Nah, anakku sekalian, karena imannya pada Yesus, maka dirinya bersedia dibaptis. Nah, saya dan kalian semua yang sudah dibaptis karena percaya kepada Tuhan Yesus, sehingga saya dan kalian bersedia dibaptis sebagai bentuk ungkapan imannya, iman kepada Tuhan Yesus. Maka sikap tanggung jawab setelah dibaptis harus ada, harus bertumbuh juga. Tidak cukup habis dibaptis lalu sudah, yang penting aku sudah dibaptis. Bukan begitu, ya kan? Orang yang sudah dibaptis memiliki kewajiban. Salah satunya hadir dalam pertemuan di lingkungan. Nah, pertanyaan Pak Gus, kamu tinggal di paroki apa?
di wilayah apa, di lingkungan apa, siapa ketua lingkunganmu. Nah, ini adalah salah satu tanda kita hidup dalam persekutuan. Ya, yang kedua, ikut berpartisipasi dalam tugas pelayanan. Nah, setelah kamu menjadi anggota lingkungan, persekutuan, wilayah, paroki, pasti ada partisipasi yang diminta dari kalian. Ada tugas gereja nih, liturgi. Kamu di mana? Kalau kamu pinter musik, apakah rela berpartisipasi dalam kegiatan paduan suara dengan menjadi organis yang pinter menyanyi dengan anggota paduan suara, atau lektor, atau misdinar? Itu tandanya imanmu bertumbuh, bukan menjadi iman yang egois. Ya, bukan. Iman itu dari dalam menuju keluar. Hidup berkelimpahan. Tangan selalu di atas, bukan di bawah. Hidup berkelimpahan. Bukan hanya untuk golongan sendiri atau agama yang sama, tidak. Kita harus ke masyarakat. Tuh, ya. Lalu berikutnya mengikuti perayaan Ekaristi. Nah, anak sekalian, kalau di sekolahnya Pak Gus di SMP Santo Karolus, itu setiap Jumat pertama misa Jumat pertama. Ya, oleh karena itu kita selalu pekerjaan dan karya kita dikuduskan dalam perayaan Ekaristi. Nah, setiap minggu kalian bisa melakukannya dengan keluarga masing-masing. Jangan malah tidak pernah ke gereja. Dalam masa pandemi masih bisa kita perayaan Ekaristi live streaming. Tetap itu nilainya sama. Ya, karena kondisinya seperti ini, jaga jarak tadi, maka tidak bisa. Berarti harus melakukan ibadat dari rumah. Oke, yang berikutnya, memberikan kepada sesama yang membutuhkan. Memberi. Nah, dengan saling memberi, memperhatikan, tidak ada orang di sekitar kita yang sangat kekurangan. Dan tidak perlu kita menjadi orang yang sangat berkelimpahan dalam arti harta. Justru kita dengan materi yang kita miliki sedapat mungkin bisa berbagi. Ya, dilatih mulai sekarang. Memberi, dan memberi. Berikutnya, saling tolong-menolong dan peduli pada sesama. Ya tadi ya, beri, menolong, ya, membantu. Ya, dengan keterampilanmu kalian bisa berpartisipasi kok di masyarakat. Ya, kalau kalian bisa dirijen, satu saat bisa pas 17 Agustus mimpin lagu Indonesia Raya di kampung. Yang pinter main musik ya main musik lah, organ, keyboard dan sebagainya. Yang pinter nyanyi ikut menyanyi ya. Tuh. Jadi di masyarakat. Anak-anakku sekalian, iman itu berkembang dari lingkup yang kecil dulu. Yang pertama, keluarga. Kenapa keluarga? Keluarga adalah jemaat yang paling kecil. Maka disebut keluarga adalah gereja mini. Dalam keluarga itulah iman seseorang pertama-tama dikenalkan kepada Yesus melalui penerimaan sakramen baptis. Seseorang menyerahkan hidupnya secara total kepada Tuhan Yesus. Yang kedua, lingkungan. Kita tidak bisa hidup di keluarga terus lalu terisolasi dengan masyarakat. Tidak. Lingkungan yang lebih besar. Di situ kalian saling mengenal, dikenal, ada interaksi, komunikasi yang baik, sehingga kalian
bisa mengungkapkan imanmu, menunjukkan jati dirimu yang sesungguhnya. Oh, aku ini orang Kristiani, sikap hidupku harus baik. Seperti ajaran Tuhan Yesus tadi, memberi dan sebagainya. Yang ketiga, berkembang dalam stasi lingkungan atau wilayah di paroki. Ini, paroki itu juga dipimpin oleh seorang uskup, ya, dengan diperbantukan kepada romo paroki. Ya, jadi paroki itu adalah dipimpin seorang uskup, ya. Tapi tidak mungkin karena parokinya banyak, maka di situ ditempatkan romo paroki untuk menjalankan fungsinya, penggembalaannya di situ. Nah, baik anak-anak, alasan seseorang dipanggil untuk mengembangkan iman. Yang pertama, pengetahuan iman. Seseorang Kristiani harus memiliki pengetahuan iman, karena pengetahuan iman itu sangat menentukan pemahamannya. Oleh karena itu, seorang Kristiani dituntut untuk mengembangkan imannya secara terus-menerus dan berani mempertanggungjawabkan imannya. Yang kedua, tidak menjadi orang yang fanatik, egois. Tetapi dengan pengetahuan imannya tadi, orang bisa saling menghargai, saling menghormati dalam perbedaan agama dan keyakinan. Nah, maka bedanya orang yang memiliki pengetahuan sama tidak. Orang yang mempunyai pengetahuan bisa menghargai orang lain sebagai teman, sebagai sahabat. Yang ketiga, seorang yang memiliki pengetahuan iman yang benar, ia mampu secara kreatif menjalin kerjasama dengan umat yang beragama lain untuk mewujudkan hidup yang lebih sejahtera, hidup yang rukun dan damai di tengah perbedaan. Nah, Indonesia itu kaya, kan kemarin kita belajar ya, ada agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, belum lagi aliran-aliran kepercayaan yang lain. Nah, ini kalau kita mempunyai sikap egois yang tinggi, tidak menghargai perbedaan, kita merasa benar, paling benar sendiri, ya yang terjadi adalah konflik. Karena apa? Karena tidak ada penghargaan satu sama lain. Oke, yang keempat, seseorang tersebut dapat hidup toleransi. Nah, dengan pengetahuan yang dimiliki oleh orang beriman, dia memiliki sikap toleransi. Sehingga wujud toleransi yaitu tadi saling menghargai, menyapa, ya, mengucapkan selamat merayakan hari besar mereka, ya. Bisa juga dalam hal-hal lain kita sederhana aja, sehingga hal ini sangat terasa dan dialami oleh mereka, oleh kita. Pasti kalau kita juga ketika ulang tahun saja diberi ucapan selamat ulang tahun, ya hati kita senang kok, ya gitu. Nah, anak-anak, kita tiba pada penugasan, ya. Akan saya ulangi lagi membacakan pertanyaannya. Yang pertama, jelaskan pengertian iman. Yang kedua, tuliskanlah 3 hal yang dapat dipetik dari Kisah Rasul bab 2 ayat 41 sampai 47. 3. Jelaskan iman secara personal dan sosial. 4. Jelaskan usaha mengembangkan iman. 5. Sebutkan buah-buah dari iman. 6. Sebutkan kegiatan yang mengembangkan iman. 7. Jelaskan alasan seseorang harus mengembangkan imannya. Nah, ini sudah kita bahas, ya. Karena kalau saya katakan tadi, iman secara personal dan sosial apa artinya? Nah, tadi
di PPT yang di slide Pak Kus itu sudah jelas dan ditambah penjelasan Pak Kus. Oke, kita lanjutkan dengan berdoa sebelum kita akhiri pertemuan kita. Dan diingatkan Pak Kus, untuk menjawab ini silakan kalian sungguh-sungguh melihat PPT dan mendengarkan penjelasan Pak Kus. Dan cara menjawab bukan copy paste. Ya. Baca, pahami pertanyaan, jawablah dengan baik sesuai yang ditanyakan. Ya. Karena ketika Pak Kus melihat hasil pekerjaanmu, Pak Kus bisa membedakan ini yang asal copy paste, ini yang betul-betul menjawab. Terus yang kedua, kalau Pak Kus pertanyaannya minta menjelaskan, beda dengan menyebutkan. Menjelaskan itu adalah menguraikan. Kalau menyebutkan itu poin-poin, 1, 2, 3. Kalau menjelaskan lebih. Jangan hanya satu baris, tapi apa yang kalian ketahui, uraikan di situ. Ya, bedanya kalau jelaskan sama sebutkan, ya, itu perbedaannya. Tadi yang pertama jangan copy paste, karena apa? Kelihatan itu, bukan bahasamu itu. Ya, bahasa pengarang buku itu. Kamu ambil, wah, tinggal tempel. Loh, Pak Kus tahu itu. Yang kedua tadi apa? Jawab pertanyaan sesuai yang diminta. Tuh. Ya, antara jelaskan dan sebutkan beda. Oke, itu dulu informasi nasihat dari Pak Kus supaya kamu menjadi pelajar yang lebih baik dari segi cara menjawab pertanyaan dari guru. Ya. Oke, baik. Anak-anak sekalian, mari kita akhiri dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih kami sampaikan kehadirat-Mu. Engkau telah mendampingi dan membimbing kami dengan terang Roh Kudus-Mu. Kami percaya ya Tuhan, kami yang lemah dan terbatas ini, Kau topang dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami mampu mewujudkan iman kami di tengah masyarakat yang majemuk. Bantulah kami ya Tuhan untuk dapat mewujudkan rencana keselamatan-Mu melalui tugas, karya, dan pelayanan kami yang bisa diterima oleh masyarakat, sehingga masyarakat menjadi damai, sejahtera, dan nyaman tinggal di dunia ini. Tuhan, biarlah di bumi seperti di dalam surga, dan terjadilah padaku menurut kehendak-Mu. Akhirnya ya Tuhan, kami menutup pembelajaran jarak jauh, pelajaran agama dan budi pekerti ini dalam nama-Mu, karena Engkaulah Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan meraja kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa.